berilmu dengan benar tentang apa makna dari kalimat la ilaha illallah, dia tak akan tegak walaupun diucapkan setiap hari, setiap saat, tak pernah lepas dari mulut kita, tak pernah lepas dari mulut kita. Tapi kalau tidak berilmu tentang maknanya, maka dia tidak akan tegak. Demikian juga dengan salat, demikian juga dengan amalan-amalan yang lain. Allazi huwa aslul khairi, dia yang merupakan pokok pangkal segala kebaikan. Bihi wa bihi yutawassalu ilal birri, dengan ilmu itu kita terbuka sampai kepada albir. Apa albir? Albirru, kata para ulama menyebutkan mujtama'ul khairi, yaitu tempat berkumpulnya segala kebaikan. Al khair, kebaikan. Al-birru, tempat bermuaranya segala kebaikan. Maka Allah katakan laisal birru atau laisal birra dalam qiraat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ila akhiril ayat. Jadi al-birru adalah mujtama'ul khairi atau jima'ul khairi atau al khairu kullu, itu seluruh kebaikan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu kata beliau fa'alaikuma bi talabihi, oleh sebab itu mesti wajib kalian tuntut, wajib kalian tuntut. Nanti akan beliau sebutkan ya, ilmu apa yang mesti didahulukan dituntut dulu. Tentu ilmu syariat. Ilmu syariat. Sebab ilmu syariat ini tak didapat dengan renungan, tidak akan dikuasai dengan pemikiran. Ilmu syariat mesti dituntut, harus duduk. Nabi alaihissalatu wassalam manusia cerdas atau tidak? Nabi cerdas atau tidak? Manusia paling cerdas. Seperti kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Azkiya. Al-Azkiya itu khusus tentang orang-orang cerdas. Kitab dia susun tentang orang-orang cerdas sepanjang sejarah. Maka beliau menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam azkan nas, manusia paling cerdas. Tapi kapan baru beliau bisa menegakkan agama? Kapan beliau baru bisa menegakkan agama? Setelah berilmu. Dengan apa dia dapat ilmu? Dengan bersemedi. Dengan bersemedi. Naik ke puncak Gua Hira bersemedi. Ma'asyarul kiram rahmatullah, dengan belajar dan berguru. Siapa gurunya? Jibril. Banyak gurunya? Nabi berapa orang gurunya? 1. Makanya banyak sedikit guru tidak menentukan tinggi rendahnya ilmu. Saya punya guru 1000, Bapak punya guru 1. Guru saya yang 1000 ini nilainya 5 nilai sodo. Sedangkan guru apa yang 1 orang nilainya 1 tahu. Awak nilainya guru 5-nya. Makanya sama dengan hadis, sanadnya banyak tapi seluruhnya lemah. Tidak saling menguatkan. Kadang saling meruntuhkan. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gurunya Jibril, allamahu. Lanjutkan ayatnya, allamahu syadidul quwa dzu mirrah fastawa, dia diajar oleh malaikat syadidul quwa, yang sangat kuat. Masya Allah. Jadi nampak guru itu harus kuat memang. Kalau tidak bisa jadi guru. Iya, jadi guru mesti kuat memang. Kalau tidak
Tidak bisa. Sebab guru inya paling lambek lolok, inya paling capek jago. Kadang masuk di darun dulu le. Buya inya paling kemudian pulang, beko inya lah paling capek datang. Kalau tidak bisa jadi buya lah. Makanya kiai-kiai itu dulu, kini agak payah kan? Dulu kiai itu tidak seorang bini, apa sebab? Tidak tuan-tuan dia. Apa tidak seorang bini? Payah jauh. Lah berjauh leceh kau mah. Inyo pilihan copek jago, je pilihan lambek. Lolok berarti. Tak pengertian tuan-tuan nampak. Takut saudaranya bu. Ini kini terlarang. Kan ya? Padahal syarat kiai itu mesti punya pondok, bini mesti 2 kata. Maka dia tidak diam di pondok apa sebab? Tidak boleh bini 2 orang. So kalau dia pondok mesti bini 2. Dia apa? Atau nyongkek buya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sensitif nampak belajar je. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Allamahu syadidul quwah, diajar oleh yang kuat, yaitu malaikat Zumirrah. Zumirrah ini ditafsirkan oleh para ulama adalah zu zakain mutawaqqid, kecerdasan yang sangat kuat. Kalau cerdas apa ya bahasa yang paling pas? Cerdas yang sangat kuat tuh cerdas yang sangat. Kalau bahasa Arabnya itu mutawaqqid. Mutawaqqid itu menyala-nyala gitu. Makanya waqud itu bahan bakar. Mutawaqqid artinya selalu on. Nah, apa itu istilahnya? Hah? Enggak, super cerdas, iya memang super cerdas. Tapi kecerdasannya itu memang selalu hidup gitu. Hah? Baik. Jadi kalau mutawaqqid itu artinya menyala-nyala. Artinya selalu hidup. Dari bidang apapun ilmu yang dibawanya dia bisa memahaminya. Masyaallah kiram. Itulah gurunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerdas, iya. Dia berpikir betul. Bisa berpikir logis, bisa. Cuman untuk menegakkan agama tidak bisa dengan akal dan logika. Tidak bisa dengan akal dan logika, sebab siapa yang mengikut logika dalam beragamanya itulah sesat. Hanya mengikut logika dalam beragama dia akan tersesat. Seluruh aliran sesat yang ada dalam Islam atau di luar Islam akibat orang-orang cerdas yang tidak mengikuti ilmu, atau orang cerdas yang tidak yang cerdas ikut coba. Nabi sebelum diangkat jadi rasul cerdas, taib. Tapi sudah bisa berdakwah akan agama. Kenapa? Belum berilmu. Berarti belum berilmu, cerdas. Ada orang cerdas yang tidak berilmu? Ada. Tidak je bohong. Man kalian je bohong. Ada orang cerdas yang tidak berilmu? Ada. Sebelum belajar kita cerdas semua. Alhamdulillah. Jelas ya? Berapa banyak orang tua-tua kampung kita, dia tidak belajar tinggi. Tetapi kalau berpikir, kalah kita yang S3, S3 ini. Bawa acuan. Kan tidak sampai doktor nah, tapi kalau PQ kalah profesor nah, kan ya? Tahu sang aku profesor, cerdas. Cuma kalau bicara tentang hadis, terasanya ngaku kewa. Apa sebab? Nyenda itu yang tuntut dulu nah, kan ya Jo? Itu mah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang cerdas belum tentu berilmu, tapi orang berilmu, mesti cerdas. Orang berilmu mesti cerdas, karena syarat berilmu itu adalah salah satunya cerdas. Tapi orang cerdas belum tentu berilmu. Makanya orang sesat, carilah aliran sesat dalam Islam atau di luar Islam, pasti karena orang cerdas. Tidak baca berita? Tidak baca berita. Ilai orang cerdas tidak? Profesor,
dokter. Cerdas dah. Baik. Pernah dulu yang bisa menggandakan piti dulu, siapa nama? Dah lupa. Saking banyak lupa jadinya. Bisa melipat gandakan piti. Bisa tertipu masuk dalam timnya Profesor Doktor tamatan Amerika. Dan seorang tokoh nasional. Kalau tipe politik mau nang tahu ya pemilihan jadi anggota legislatif. Tapi terlibat di situ apa sebab? Apa sebab? Cerdas tapi tidak berilmu tentang masalah ini. Tidak berilmu dalam masalah ini bahwa ini ada tipuan-tipuan syaitan. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat kata beliau kepada anaknya fa'alaikuma bi talabihi, maka mesti menuntut ilmu. Sebab ilmu itu tidak dengan menunggu, ilmu itu tidak dengan berpikir saja, dan tidak hanya dengan sekedar merenung. Karena hasil renungan tidak menghasilkan ilmu. Itu hanya pemikiran. Tapi ilmu adalah sesuatu yang lain. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pertama diturunkan kepadanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Malaikat saja tinggalnya di mana? Malaikat. Enggak jawab dia sampai malaikat. Di mana-mana aja. Malaikat ni mah di hati. Di hati mereka disebut dengan al-mala'ul a'la. Taib, inya tinggal di hati. Siapa nun sama aja malaikat di hati? Saya jawab ya. Kalau pakai pikun, baca palu ndak kan dapat pikun nah. Ndak masuk dalam pikiran dah. Tapi kalau wahyu dengan ilmu, kita tahu bahwasanya di sisi Allah ada para malaikat. Wa taral malaikata haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kamu lihat di sisi-sisi arasy para malaikat yang bertasbih memuji Rabb mereka. Berarti arasy ada. Di atas arasy ada siapa? Allah tabaraka taala. Berarti malaikat tinggalnya di mana? Di atas. Allah kalau pakai pikiran tidak masuk. Nanti makanya Imam Al-Baji nanti akan memperingatkan anaknya jangan sampai dalam memahami agama mengandalkan pemikiran seperti orang Mu'tazilah dan Jahmiyah yang lebih mendominankan akal daripada ilmu. Yang lebih mendominankan akal daripada ilmu. Sehingga bila tidak dimasuk dalam akalnya, ilmu ditinggalkan, logika yang diikuti. Baik. Fa'alaikuma bi talabihi, maka kamu berdua mesti menuntut ilmu itu. Fa innahu ghina'un li talibih, karena ilmu itu adalah kekayaan bagi yang menuntutnya. Ilmu itu adalah kekayaan bagi yang menuntutnya. Taib. Wa izzun li hamilih, kemudian menjadi harga diri bagi yang memiliki. Orang yang berilmu pasti akan lebih ditinggikan dari yang tidak berilmu. Dan subhanallah, yang meninggikannya adalah Rabbul Alamin. Makanya tidak ada ulama yang bisa diturunkan jabatannya dari ilmu. Kalau jabatan dunia, enggak. Bawa potong kalau sampai setahun lah banyak uang nak montinawa, kan ya? Makanya rugi kita kalau tidak berilmu. Kalau jabatan sebentar akan diambil orang. Sudah bersebut
Man mantan ketuanya, mantan ketua, sampai di Swerban tuli mantan ketua. Jadi kaum muslimin tinggal mantan. Tapi kalau alim tidak selamanya melekat pada dirinya, bahwa ia sampai mati alim. Makanya menurut urfnya para orang-orang ulama dulu, kalau diangkat jadi mufti, ya tidak ada masa jabatannya. Misalnya di Arab Saudi ada muftinya, mufti am, itu masa jabatannya sampai mati. Dulu yang maksud kami kan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya, sampai meninggal baru diganti oleh Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Besok meninggal Syekh Abdul Aziz baru diganti oleh Sabun Dasman Yahya Ma'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya karena apa? Karena jabatan ilmu itu lebih panjang dari jabatan yang lain yang bersifat keduniaan. Wa izzun li hamilihi, harga diri ya bagi orang yang memilikinya. Wa huwa ma'a hadza as-sababul a'zam ila al-akhirah. Di samping dia menjadi kekayaan, khazanah bagi yang menuntutnya, izzah bagi yang memilikinya, yang membawanya, dia juga adalah sebab terbesar menuju akhirat. Maksudnya menuju akhirat tidak sembarang ke akhirat, maksudnya kita sukses berhasil ke akhirat, menjadi muflihun. Wa fil akhiratihum wa fil akhiratihum, mereka di akhirat orang-orang yang muflihun. Dengan apa? Dengan ilmu. Apa sebab? Bihi tujtanabus subuhan. Dengan ilmu itu segala syubhat bisa ditepis. Orang berilmu tidak mudah kena syubhat. Tapi ada bab lain yang jangan lupa, jangan sampai tidak dikunci, yaitu babus syahwat. Lulus di syubhat, kena di bab syahwat. Ini masalah. Di bab syubhat mungkin saya dah tahu. Kalau ini syaitan tidak berani menggoda di sini. Karena cuman masalahnya bab syahwat kadang membuat orang melupakan dan meninggalkan ilmu. Tantu dunianya, alun lahir ni orang lah tantu dan nyanyi kan. Alun ni lahir ni awak lah tantu dah. Tu ada bukti. Tak bisa macam itu ke awak godong ni. Tak bisa macam itu ke awak tu di mana tu bisa? Di zaman Nabi bisa. Nyawa nak hidup zaman Nabi tu. Awak nak ikut Nabi. Tu balik sampai zaman Nabi awak. Fahamnya? Sabun disikon tak bisa nanyanya. Nya dak alu Abu Jahal je Abu Lahab sabun dia mat ikut disikon tak bisa dong. Kan itu jenya. Bilang Islam tak sesuai dengan budaya Arab. Tiba di Indonesia Abu mengatakan tak sesuai dengan budaya Indonesia. Itu mana sesuai? Di Arab tak sesuai, di Indonesia tak sesuai. Mana tu sesuai? Mana sesuai? Sesuainya di orang yang mengimaninya. Orang yang mengimaninya. Kalau kita berilmu dan mengimaninya, maka dia akan sesuai. Apa lupa ya? Suruh makan tangan kanan, tak sesuai. Walaupun kebanyakan uang makan tangan kiri. Kini kebanyakan uang minum kalau tengah makan pakai tangan apa? Tu minum tangan kanan, tak sesuai? Sesuai aja nya. Cuman kebanyakan orang mengatakan tak pas. Apa sebab? Loda goleh. Ada orang nyabut sore pakai loda berasio goleh no. Sudah dan minum pakai orang, nya basuh berasio goleh nya ustaz ni makainya ada.
Tuan-tuan tak menganggap berakat nampak. Tidak ada program tangan kanan tengah makan kan babasu juga oleh ni. Iyo kak, lah ada ya rupanya. Amolah dang mana oleh. Iya, tidak melanggar syariat. Makan itu aja. Kemudian menyisakan makanan. Kebanyakan orang makan menyisakan makanan. Iya kan? Orang boleh maka gini orang boleh lah gak jadi kan nak. Ndak turun sodo makanan daerah. Nya banyak asal diambil. Kan ambil sodo deh. Sudah itu siapa Allah biar batinggan. Uang kemudian ndak dapat bagian. Akhirnya diturun cik-cik dua sambal dia. Kan ya? Nah, itu mantap dah setuju dah doh. Ngajian unguk-unguk orang. Unguk babin tak masalah. Kau unguk babuang. Kebiasaan iya. Kan ya? Jangan sampai licin bono je ndak sah. Itu tradisi Arab dunia ndak tradisi. Dahulu orang Arab dulu tiang menantang itu tu. Orang Arab bahkan kini ketika sebagian dah mulai jahil kembali dengan agama, lah banyaklah orang Arab melobiong-lobiong makanan. Jadi kalau disebut tidak sesuai, masalahnya bukan karena tidak sesuai, tapi masalah keimanan. Lazan jo, kita azan dulu. Sudah itu selesai sampai sudahnya. Sampai sudah sunya tadi. Sampai sudah mak. Itu 2 baris pun. 3 baris. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. لا حول. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan ilmu dia menjadi sebab yang terbesar membuat kita selamat di akhirat. Apa sebab? Sebab yang menjadi penghalang kita ke akhirat dengan selamat kan 2. Subuhat yang kita ikuti
dia tersesat. Atau syahwat yang bila kita ikuti kita akan terjerat. Makanya ilmulah sebagai jalan terbesar yang paling menyelamatkan. Berkata Syekh, bihi tujtanabus subuhat, dengannya dijauhi segala subuhat. Berapa banyak orang yang karena subuhat, seperti akan dijelaskannya, akan berbuat sesuatu yang dalam pandangannya sebagai qurbat, sebagai taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, padahal dia menjadi dosa terbesar baginya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Nah, badan menjadi dosa besar yang menjerumuskannya di dunia dan di akhirat karena subuhat. Nah, wabihi tasihul qurbat, dan dengannya pula, dengan ilmu pula sahnya segala bentuk taqarrub kita kepada Allah. Salat taqarrub kepada Allah. Dengan apa sahnya? Kapan jadi imam? Inyo jadi khatib. Capek wah datang Jumat danyanya. Kan ya? Kan ya enggak? Kalau sampai khatibnya khatibah wang tino mudo ancak insyaallah banyak yang dapat korban unta. Kan ya, yang masuk rombongan pertama dapat seolah korban unta. Ndak ada nak terambil tu. Apa sebab? Khatibnya mantap. Ya. Kalau diambil sisi positifnya, okey, bagus kan? Uang capek pergi salat Jumat, subuhat. Okey ya? Subuhat. Nah, sebagaimana orang mengatakan bahwasanya bintang-bintang di langit adalah keindahan bagi mata, maka suara-suara musik jadi keindahan bagi telinga. Subuhat. Ada yang tidak berilmu, baginya oh mantap. Tapi yang berilmu tahu dia bahawa 5 hadis sahih mengharamkannya, dan ijma' ulama mazhab yang 4 mengharamkannya, dinukil ijma' oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka yang punya ilmu tak terpengaruh. Tetapi yang tak berilmu, itu mantap, cerdas. Jawaban cerdas. Karena memang mengandalkan kecerdasan. Kecerdasan itu adalah beranalogi, membanding-bandingkan ini dan itu. Itu ilmu cocok logi. Asal cocok bagus, kalau tidak cocok tidak bagus. Bukan, ilmu itu bukan cocok logi, tidak. Ilmu itu apa yang Allah turunkan. Maka Nabi SAW disuruh Allah untuk istiqamah kama umirta, seperti yang diperintahkan. Bukan istiqamah seperti yang beliau inginkan, tapi seperti yang diperintahkan. Naam. Wa tasihul qurubat. Kemudian beliau jelaskan, fakam min amilin yub'iduhu amaluhu an rabbih. Berapa banyak orang yang beramal tapi amalannya itu menjauhkan diri dari Rabbnya, dari Allah Tabaraka Taala. Apa sebab menjauhkannya? Sebab mandai. Lain non disuruh, lain non dibuat. Niatnya baik atau tidak? Baik. Niatnya selalu baik. Ya, asal pulang bosnya, majikannya misalnya kan mesese kayaknya. Mesese. Tamele-mele. Kasan inyo ndak suka tamele. Mele. Suka yang serius. Dalam pikirannya itu baik. Ada contoh ikhwan kaum musliman. Ada syekh orang Arab Saudi mendatangkan sopir dari Madura. Orang Islam. Sah? Taib. Syekh setiap menyuruh sopirnya ini, dia orangnya baik, syekhnya baik, orang ini juga baik. Tapi setiap menyuruh, dalam pikiran orang Arab, kepala dipegang itu adalah sayang.
adalah sayang. Jadi ketika nyuruh misalnya Desman pergi beli ini ke apa, lalu dipegangnya kepala saya di sini kan, diusap kepala begini kan, selalu orang kawan ini yang dari Madura bilang gini, ndak tanda ndak senang. Syekh karena belum tahu tafsirnya tetap juga lakukan. Setelah pegang pasti dia ngelak. Syekh kepalanya dipegang. Dan saya ingin menunjukkan kamu ini seperti anak saya gitu ya, maka dipegang tak kepalanya terus. Akhirnya baru ketemu dengan seorang dai dari apa? Tidak salah dari Jawa Barat yang bekerja di Maktab Jaliyat di sana di kantor dakwah. Saya bertanya, kamu dari mana Indonesia? Saya punya seseorang sopir saya orang Indonesia, orang Madura. Orangnya baik sekali, rajin, ulet bekerja, ikhlas. Dan saya pun alhamdulillah sering juga melebihkan gajinya. Kadang misalnya gaji 800 saya kasih 1000 misal, biasa itu. Nah, tapi satu hal yang saya belum mengerti, setiap saya suruh dia selalu seperti melawan gitu. Seperti tidak senang. Ada mimik nggak senangnya. Lalu kawan ini tanya, saya nyuruhnya gimana? Ya biasalah supaya agak saya pegang kepalanya. Waduh sih, orang Indonesia pegang kepala itu pantang besar itu. Oh gitu ya. Padahal di Arab itu pegang kepala itu tanda sayang, tanda penghormatan. Nanti kalau ketemu syekh dari Arab, menghormatinya gimana? Pegang kepalanya dengan 2 tangan, cium jidatnya. Itu menghormati orang syekh dari Arab. Tapi kalau kiai kita jangan coba-coba. Bisa-bisa nanti kepalanya di kepala Sholin nanti. Jangan coba-coba cium kepalanya, hancur hidung kita nanti. Nah, jadi tidak bisa. Jadi rupanya kalau dengan makhluk saja kita tidak bisa beranalogi. Kan tadi ilmu cerdas tadi beranalogi, mencocok logi. Tentu dengan Allah lebih tidak mungkin lagi. Makanya di sini diperlukan ilmu, tidak perlu kecerdasan. Mohon maaf ya, maksud saya bukan sama sekali tidak boleh cerdas, bukan itu maksud saya. Cerdas bukan jadi andalan di sini. Yang menjadi andalan adalah ilmu yang diiringi dengan kecerdasan, betul. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab malaikat jauh lebih cerdas dari kita. Tapi ketika disuruh Allah menunjukkan apa yang ada di bumi ini, mereka bilang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adam bisa menjawab, iya. Kenapa dia bisa menjawab? Wa 'allama Adam al asma'u kullaha. Allah yang ajarkan dulu, baru dia tahu. Iko ikan bocek Adam, iko ikan pitulu, iko ikan puyuh. Lihat belah. Itu sengaja ikan lamu sama ikan bau, kalau patin obes do gini ya kan. Jadi ikan bocek, tentu bocek. Nah, ikan gabus. Nah, kalau bahasa Indonesia becet. Nah, ada ikan bitulunya. Nah, jadi ikan puyuh, ikan sopek dan sebagainya. Itu malaikat cerdas, lebih cerdas dari Adam. Tetapi mereka tidak tahu karena belum diajarkan ilmunya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kam min amilin yub'iduhu amaluhu min rabbih. Berapa banyak orang beramal tapi amal itu membuat dia semakin jauh dari Rabbnya. Contoh nyata, orang-orang Quraisy ketika menyembah patung berhala, niatnya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak menyembah patung-patung turoi. Kami tak menyembah patung itu kecuali supaya menjadi perantara yang mendekatkan kami kepada Allah. Dari mana dapatnya itu? Dari kecerdasan akal.
Mereka berpikir bagaimana caranya mendekatkan diri pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya sesembahan itu semakin mendekatkan mereka pada Allah atau menjauhkan? Menjauhkan mereka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa buktinya bahwa mereka semakin jauh dari Allah? Ketika datang utusan Allah. Siapa utusannya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung terima atau mereka tolak? Terima atau tolak? Kenapa mereka tolak? Karena sudah jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab orang yang dekat kepada Allah, yang tidak terlibat dengan ibadah-ibadah yang menjauhkan itu, dengan mudah sekali bertemu langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa dia? Abu Bakar. Karena memang dia tak pernah ikut kecerdasan jahiliyah itu. Dia tetap istiqamah dengan apa yang dia warisi dari nenek moyangnya Ismail bin Ibrahim alaihissalam, bahwa syirik itu tidak diampuni. Cuman gimana cara berbaiki? Dia tidak punya ilmunya. Yang jelas dia tidak mau menyembah patung. Walaupun mayoritas masyarakat mengikuti penyembahan berhala. Niatnya apa? Bukan nyembah berhala, tapi untuk mendekatkan diri pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang sekarang ingin mendekatkan diri pada Allah melalui orang-orang saleh, para aulia, menurut tuan-tuan, ini dalilnya apa? Nah, dalilnya ilmu atau dalilnya kecerdasan? Perasaan dan pikiran. Kiasnya kemana? Kita sudah dengarkan dari mereka. Kiasnya, bapak kalau nak bertemu dengan bupati atau gubernur, sebut di depan gubernur itu orang yang paling disenanginya. Misalnya Pak Burbapti, siapa yang paling rokek kayaknya? Pak Sekda misal. Tapi tidaklah selama rokek kira ada jauh kan? Ada ini jauh gitu. Misalnya biasanya kan tuh Pak Sekda atau Pak asisten tu datang ke bupati dan kemanakan Pak asisten dua nya. Copek enggak dia pogan dipedulin? Copek enggak? Copek. Apalagi kalau PK asisten sobui nomor bupati dan kemanakan bupati. Copek diurus. Itu alasannya analogi atau ilmu? Kias. Membandingkan Allah dengan makhluk. Dan ini tasbih, ini tajsim yang sangat buruk, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tak pernah perintahkan berdoalah kalian lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Berdoalah kalian melewati malaikat Jibril, enggak ada. Nabi tak pernah mengajarkan. Ya, Nabi Ibrahim kan kalian tahu, dia bangun Ka'bah dulu, mintalah kepada Allah melalui Nabi Ibrahim. Ada Nabi usulkan begitu? Tidak ada. Sahabat-sahabat setelah Nabi wafat mau samua bantang lapik ke kuburan Nabi, minta berdoa, minta anak, minta opos di situ. Ada? Tidak. Berarti yang melakukan itu berdasarkan ilmu atau bukan? Bukan. Berdasarkan syubhat. Jadi ada sebagian seolah-olah ilmu, hadis sahih tapi maknanya dipalingkan, atau hadis palsu tapi maknanya disahihkan. Itu yang jadi masalah. Itu yang namanya syubhat. Jadi yang mau syubhat itu selalu punya dalil, tapi dalilnya tidak tepat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, dengan ilmu syubhat itu dijauhi. Sebab berapa banyak orang yang tanpa ilmu beribadah, bertakarrub, tapi semakin menjauhkan diri dari Allah SWT. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melewati
sebuah gereja waktu itu, dia mempercepat langkahnya dan menangis terseduh-seduh. Kenapa kau menangisi Amirul Mukminin? Lalu dia membaca, wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Subhanallah. Wujuh yauma'idzin khasyiyah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk lesu. Apa dia tertunduk lesu? Lapo nek bakojo gaji ndak turun. Jembatan lah babuik tapi dana proyek ndak cair. Tu ndak poniang dah. Ndak poniang. Kaum muslimin muslimat. Ndak boleh beramal, amilatun beramal. Tetapi beramal nasibah minan nasab. Bersusah payah beramal. Tapi tasla naran hamiyah. Ujung-ujungnya masuk neraka. Apa sebab? Mereka dengan berbaik sangka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Ada dalilnya? Ada dalilnya bahwa Isa anak Tuhan? Ada dalilnya? Enggak ada. Di Taurat, di Injil enggak ada. Kapan adanya? Dalam sebuah konferensi di Yunani, ya, ada konferensi membuat sebuah keputusan bahwa Isa diangkat sebagai anak Tuhan. Makanya mereka niatnya baik atau buruk? Baik, memuliakan Nabi Isa. Ya, sama kita niat kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, jangan melampaui batas. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlalu menyanjung saya seperti orang Nasrani menyanjung Isa alaihissalam sehingga menjadikannya bagian daripada Tuhan. Dari mana lahir itu? Dari subuhat, bukan dari ilmu. Kan Isa lahir tanpa ayah. Kemudian mau disalib, tiba-tiba diangkat oleh Allah SWT. Ya, dalam keyakinan mereka yang sudah menyimpang, bahwasanya mereka Isa disalib sebagai tebusan bagi umatnya dan sebagainya. Tergantung penafsiran. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Sebab apa? Ini gambaran nyata dari ayat atau Al-Quran, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Kita pun nanti di akhirat sudah ingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satariduna alayyal haud. Kalian nanti akan lewat di telagaku. Wa ana unadikum. Saya akan memanggil-manggil kalian. Ummati umatku ke sini. Fayuzadu aqwamun aw rijalun min ummati. Ada beberapa orang nanti atau ada orang-orang yang mereka merupakan umatku tapi tidak halangi masuk. Lalu saya bilang ummati ashabi, itu umatku, sahabatku. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la ta'lam ma ahdathu ba'dak. Ya Muhammad, memang mereka umatmu, tetapi kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam agama setelahmu. Sedih tak waktu itu? Awak dalam kehausan. Lama padang mahsyar itu lama. Sehari cuma 50.000 tahun. Siapa yang minum dari telaga Kautsar tak dahaga sampai selesai. Itu tak cinan minum? Cinan minum. Apa syaratnya? Jangan terpengaruh subuhat. Jangan kerjakan amalan-amalan yang tak berdalil.
yang dalil yang benar. Sebab semua syubhat pakai dalil, cuman bukan pada tempatnya. Di sini perlunya ilmu. Nah, taib wa yuktabu ma yutaqarrabu bihi ma yataqarrabu min akbari dzambih. Bahkan taqarrub ibadah yang dianggap mendekatkan diri pada Allah itu ditulis sebagai dosa terbesarnya. Seperti yang kita katakan tadi, Isa dianggap sebagai anak Tuhan, dosa paling besar, ya. Syirik adalah dosa paling besar. Orang-orang jahiliyah dulu mengangkat Al-Uzza, Lata dan Manat sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai sekutu bagi Allah. Mereka tidak meyakini, ingat kaum muslimin, mereka tidak meyakini Uzza mencipta, tidak. Mereka tidak meyakini Uzza beri rezeki, tidak. Mereka tidak meyakini bahwa Lata itu bisa mendatangkan mudarat, tidak. Mereka paham. Masa orang cerdas tidak paham? Ketika musafir, ya, tidak bisa diangkat, dibawa dari tepung patung itu. Habis makan makanan, dimakan tepung itu, dimakan Tuhannya. Ambil hidungnya dulu, enggak ada reaksi. Ambil telinga, tak ada juga reaksi. Akhirnya habis Tuhannya dimakan. Tahu mereka. Cuman syubhat itu berat. Nanti kualat kalau kau tidak tidak memakai patung-patung itu. Akhirnya segertakan kualat itulah yang membuat orang ketakutan. Tetapi setelah orang berani melewati itu sampai ke batas berilmu dan hilang rasa takutnya, kualat itu tidak ada. Kualat itu enggak ada. Pernah salah seorang, nggak tahu salah, nanti panjang ceritanya nanti. Ini berkaitan juga dengan dengan pemilu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi yang dia anggap mendekatkan diri itu justru semakin menjauhkannya dan menjadi dosa terbesarnya. Qala Allah Ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau enggak, katakan hai Muhammad, mau enggak kalian kami beritahukan orang yang paling merugi amalannya? Siapa? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sesat amalannya di dunia, usahanya di dunia, padahal mereka berkeyakinan itu adalah amalan yang baik. Mereka menyangka itu amal baik karena ada positifnya, ada sisi-sisi positif dalam amalan itu. Cuman ada enggak diperintahkan? Enggak. Tapi ada manfaat? Ada. Mereka lupa bahwa Allah juga menyebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan taruhan. Allah bilang, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Pada keduanya terdapat dosa besar dan juga banyak manfaat bagi manusia. Khamar ada enggak manfaatnya bagi manusia? Ada enggak? Ada. Tukang angkat, tukang angkut, ya tak? Tukang tuang, tukang apa lagi? Menyiapkan tempat. Jadi perdagangan. Mana mahal jus pada khamar? Mana coba? Mana mahal khamar pada jus? Iya. Nanti dia banyak untung saya jual khamar lepas dan jual jus. Nah, Allah akui ada manfaatnya, tapi apakah dengan ada manfaat halal? La. Judi ada manfaatnya? Ada. Ikan adanya banyak orang tak bekojo jadi bekojo. Nah, tapi apakah halal? Tidak. Jadi ya, kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka menyangka karena ada sisi-sisi positifnya dianggap amalan yang berguna, padahal itu adalah yang merugi. Wa qala ta'ala, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apa sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya yang mendapat peringatan orang-orang yang berakal. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Dari ayat ini juga mafhum oleh para ulama bahwa siapa yang dengan ilmunya tidak membuat takut kepada Allah,
walaupun berilmu banyak tidak masuk dalam definisi ulama secara syar'i. Sebab apa? Dia antara ilmunya tak sesuai dengan amalnya. Berarti tidak membuat dia takut pada Allah, berarti tidak masuk dalam barisan para ulama. Sebab ulama itu mesti takut kepada Allah. Al-ilmul khasyah, ilmu itu melahirkan rasa takut. Nah, wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti angkat orang-orang beriman dan yang diberi ilmu beberapa derajat tingginya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dan penulis orang-orang yang senantiasa punya andil dalam ilmu, sekecil apapun andil kita. Ada yang bisa, yang harus kita selalu punya andil di dalamnya. Minimal tukang tuang ayu jadilah. Minimal tukang tuang ayu, tapi menuangkan air untuk orang-orang yang belajar ilmu. Kami subhanallah kalau di Madinah tuh ada keunikan seketik pas ujian itu pengawasnya profesor gay. Nah, kalau Manawi inya tukang tuang ayu tau sampai ujian. Ada wasuga sih kah? Hah? Pengawas membawa ayu minum tengah ujian? Hah? Jangan ya. Nah, coba buat macam itu. Tidak akan gugur profesor kita gara-gara itu. Ya. Atau ada yang tadi belum sempat sarapan, boleh goreng tehnya. Kan goreng kan tidak catatan ujian udah. Kan boleh makan sampai ujiannya. Ya dulu kadang tidak boleh, ada contoh kisah potang tu kan. Alun makan Pak Soeharto, alun boleh makan uang dulu. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada pula yang sebagian tidak boleh makan di kantor, tidak boleh terlambat datang dah. Tidak boleh kalau waktu tu kantor. Sarapan tidak boleh di kantor. Ini memang prinsipnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tidak. Kita kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, masih bersambung kajian kita karena dalam masalah ini beliau sangat detail sekali. Sebab ilmu itu memang memerlukan detail. Dan ingat sekali lagi betapa besarnya ilmu tadi sampai satu dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Yang kedua, dia masuk ke semua lini akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab kita. Oleh sebab itu beliau akan sangat berbicara panjang lebar kepada kedua anaknya dalam masalah ilmu ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Saya rasa tidak ada pertanyaan yang harus ditanyakan karena belum selesai juga masalah ini. Kemudian yang kedua, kalau bertanya kok panjang lo jawaban podon tadi. Nah, jawab kata jawab lagi. Dah, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.